Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Apa saja yang bisa didapatkan ketika orang melakukan istighfar. Suatu ketika ada seorang sahabat, bukan sahabat Nabi, bukan zaman Nabi, tapi zaman setelah sahabat-sahabat Nabi, menghadap Hasan Basri. Seseorang itu mengeluhkan kepada Hasan Basri, "Ya Syekh Hasan Basri," katanya, "saya ini punya keluhan, punya masalah dengan tidak punya anak." Maka dijawab oleh Hasan Basri, "Perbanyaklah istighfar." Maka kemudian pulang dan dia akhirnya memiliki putra. Kemudian ada lagi yang menghadap Hasan Basri, "Wahai ulama, alim ulama, saya ini sudah berobat kemana-mana, tapi tidak juga sembuh-sembuh." Hasan Basri mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Ada lagi yang menghadap, "Kita ini tidak pernah hujan, bagaimana mengatasinya?" Perbanyaklah istighfar. Fastaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengampuni. Suatu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu kemarau yang sangat panjang, orang-orang dikumpulkan untuk sholat meminta hujan. Tetapi sholat itu tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena tiba-tiba hujan. Kenapa bisa hujan? Karena Umar bin Khattab, beliau langsung meminta kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Akhirnya turunlah hujan. Lihatlah bagaimana kata istighfar dari hati yang paling dalam bisa mengetuk pintu langit untuk menurunkan hujan. Bagaimana istighfar bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan karena istighfarnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan karena si hamba meminta maaf, meminta dan menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Maka ketika beristighfar itulah Allah mengampuni, dan ketika Allah mengampuni dan hilanglah dosa-dosanya, maka apapun yang dimintanya akan dikabulkannya, bahkan tanpa disuarakan. Karena Allah Maha mengetahui baik yang lahir maupun yang batin, yang tersirat maupun yang tersurat. Suatu ketika misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah haji, di dalam hatinya hanya ingin mengatakan bahwa saya ingin menjadi ketua rombongan. Tiba-tiba ketika dia datang ke ruangan tawaf di bilangan Ka'bah, ada orang yang mengikuti di belakangnya, mengikuti dia tawaf di belakangnya. Itulah karena Allah begitu Maha mendengar apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat, apa yang tersurat dan apa yang tidak tersirat, dan apa yang tersirat. Maka apapun yang kita inginkan di dunia ini, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, insya Allah dikabulkan. Dan kita berharap apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita selalu doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.